Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novita Azhara, NPM 20030111075. Di sini saya akan membawakan presentasi video mengenai sedikit pembahasan tentang definisi dari amali, falsafi, serta akhlaki. Pembagian ilmu dalam tasawuf dibagi menjadi 3 golongan. Yang pertama adalah amali, yang kedua falsafi, dan yang ketiga adalah akhlaki. Yang pertama adalah definisi amali. Tasawuf amali lebih menekankan terhadap cara-cara mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik melalui amalan lahiriah maupun batiniah. Tasawuf jenis amali ini dapat dipahami sebagai ajaran tasawuf yang lebih menekankan kepada perilaku yang baik dalam kaitan dengan amalan ibadah kepada Allah. Di dalamnya ditekankan tentang bagaimana melakukan hubungan dengan Allah melalui zikir atau wirid yang terstruktur dengan harapan memperoleh ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tokoh-tokoh penggagas aliran amali diantaranya ada Hasan al-Basri, ada Rabi'ah al-Dawiyah, dan Nun al-Misri. Ini adalah perkembangan amali. Abad ke-1 dan ke-2 Hijriah, tasawuf masih berupa perilaku zuhud yang didasari pada rasa khauf dan masih bersifat praktis atau belum ada konsep-konsep secara terpadu. Mulai digunakannya kata tasawuf itu pada abad ke-3 Hijriah, ketika para orang ahli ibadah sebelumnya menyebut dengan abid atau nasib. Selanjutnya, di abad ke-4 Hijriah, perkembangan tasawuf semakin pesat dan munculnya istilah syariat, tarekat, hakikat, dan ma'rifat sebagai penjelasan ilmu yang berbeda dari ilmu lahir dan ilmu batin. Selanjutnya, abad ke-5 Hijriah. Adanya pemancangan ajaran tasawuf sesuai dengan prinsip-prinsip al-sunnah al-jamaah oleh Imam al-Ghazali. Yang selanjutnya adalah abad ke-6 Hijriah, di mana munculnya para sufi yang mengembangkan tasawuf dalam bentuk institusi tarekat yang kemudian berkembang pesat sampai dengan sekarang. Selanjutnya adalah definisi dari akhlaki. Akhlaki adalah ajaran yang mengedepankan sisi moral dari seorang hamba dalam rangka melakukan pendekatan kepada Tuhan dengan melakukan berbagai macam ritual seperti taklil, tahalil, tajalil, munajat, memperbanyak zikir dan wirid, mengingat mati, dan tafakur. Sedangkan tasawuf amali adalah tasawuf yang membahas tentang bagaimana cara yang mendekatkan diri. Nah, jadi antara akhlaki dengan amali itu saling erat hubungannya. Untuk tokoh-tokoh dari aliran akhlaki ini diantaranya adalah Hasan al-Basri, ada al-Muhashibi, ada al-Ghazali, dan ada al-Quraisy. Selanjutnya adalah perkembangan akhlaki. Yang pertama adalah tahali. Tahali adalah tahapan pertama yang dilakukan oleh seorang sufi untuk membersihkan diri dari berperilaku buruk. Yang kedua ada tahapan tahali adalah pembiasaan untuk melakukan akhlak-akhlaknya. Dan yang ketiga adalah perilaku tajali, yaitu di mana seorang sufi benar-benar menanamkan rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam hatinya. Lalu selanjutnya adalah definisi falsafi. Falsafi adalah sebuah aliran dalam bertasawuf yang menggabungkan antara visi mistik dan visi yang rasional. Kenapa disebut begitu? Karena ini merupakan hasil pemikiran para tokoh-tokoh yang diungkapkan dalam bahasa filosofis. Tasawuf ini tidak bisa dikatakan sebagai tasawuf yang murni karena telah menggunakan pendekatan pikiran dan rasio. Namun juga tidak bisa dikatakan filsafat seutuhnya karena didasarkan pada rasa. Tokoh-tokoh dari alirannya diantaranya adalah Al-Jili, Ibnu Sab'in, dan Ibnu Arabi. Sekian dari saya, semoga dapat membantu. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.